Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya.
Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita di ibadah GBH Malam Galaksi. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dahsyat, dan luar biasa. Kita masih belum bisa beribadah secara onsite, tapi saya percaya Roh Kudus terus mengurapi. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu menerima kebaikan-Mu, yang selalu menerima hal yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Ini kami mau datang kepadamu, menyiapkan hati kami, menyiapkan jiwa, pikiran, dan roh kami Tuhan, untuk kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, Kau Allah yang setia, yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita katakan lagu ini dari awal lagi. Saudara saja katakan, Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Oh Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku
akan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, terima kasih, terima kasih, bersyukur padamu, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Kami mau bersyukur padamu, bersyukur padamu selamanya. Kami siap memuji, menyembah nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Mari sedang Jumat sekalian, untuk kita bersatu hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami sehati berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu Bapa. Dan juga keempat wakilnya, berikan mereka kesehatian. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala CK4, Bapak Pendeta Welera Kauntu, beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK4. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai mereka dengan luar biasa. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen, serta anaknya Andi dan Debbie, dan cucunya Abigail. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Wisnu dan Bu Susi, beserta anaknya Adit. Tuhan Kau lindungi dan Tuhan berkati keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona akan segera selesai dari bangsa kami. Ekonomi Indonesia akan bangkit. Kami berdoa secara khusus untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, beserta juga dengan jajaran kementerian, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sehati Bapa. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, WIE dan juga EPT Bapa.
biarlah Engkau memakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk menangkan jiwa. Kami percaya Bapa, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem Bapa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia juga. Biarlah generasi Yeremia ini boleh bangkit Tuhan. Mereka Tuhan boleh bergerak Tuhan. Segenap hati mereka cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home. Bapa, Kau berikan Tuhan berkat kepada mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hibur yang susah, dan setiap masalah Tuhan Engkau yang beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan boleh terus hidup Tuhan dengan taat dan setia, dan mereka Tuhan boleh menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Maranatha Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11. Mari ikuti ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember pukul 11. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Dalam menyambut tahun baru, mari kita awali tahun kita dengan beribadah bersama. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari pukul 11. Semua ibadah bersama masih dilaksanakan melalui Zoom. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 8 malam via Zoom. Menjelang Natal dan Tahun Baru, maka ibadah doa wanita dan KUL akan diliburkan. Ibadah doa wanita akan diadakan kembali pada hari Rabu tanggal 5 Januari jam 7.30 malam, dan KUL akan diadakan kembali pada hari Kamis tanggal 6 Januari jam 8 malam. Mari bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus lewat komunitas. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan. BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia. BCA 073 073 6789. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya setiap saudara masih siap memuji nama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Woo! Tepuk tangan yuk. Let's do like this. Come on. Yeay. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap, come on, katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo guys, ready? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan sama-sama, Raja mulia. Kita, puji nama Tuhan. Kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati kita. Kita sudah memuji, menyembah. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Pujian penyembahan hanya-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami hidup untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
katakan lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Koyara labada syane, koyara labada sando. Kami mau jadi bukti kebesaran-Mu Yesus. Shalom. Kita memasuki bulan Natal ini, kita ngucap syukur. Kita semua sehat, kita kuat, diberkati oleh Tuhan. Semua kalau kita bisa hidup hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saudara-saudara, kita harusnya baca mulai ayat 25 sampai ayat 38. Itu ada cerita tentang dua orang yang menanti-nantikan daripada kelahiran Yesus. Yang pertama adalah Simeon, yang kedua adalah Hana. Dalam bagian ini di Lukas pasal 2 ayat 25 kita baca tadi, kita melihat bagaimana Tuhan memakai seorang yang bernama Simeon dan juga seorang nabiah, seorang wanita bernama Hana, di dalam masa penantian yang panjang untuk dapat melihat sukacita yang telah dijanjikan itu. Menanti adalah suatu pekerjaan yang aktif, saudara. Jadi menanti itu bukan pekerjaan yang pasif. Menanti adalah pekerjaan yang aktif, yang memerlukan kesabaran, segenap hati, ketekunan, komitmen. Semua harus ada menjadi seorang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Ternyata hanya dua orang inilah yang mampu melihat bayi Yesus sebagai Mesias yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau kita baca sebelum ayat 25 itu ayat 21 kita baca, dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, saudara, di dalam kita lihat bahwa ketika peristiwa ini kita baca, di sana ditulis ayat 25 tadi adalah di Yerusalem itu seorang bernama Simeon. Ia seorang saleh, benar. Dia
nanti-nantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Artinya orang ini penuh dengan Roh Kudus. Nah, ternyata saudara, kalau saudara baca dari ayat 25 sampai 38 tadi, dua orang ini sudah sejak lama menantikan kedatangan Yesus di muka bumi ini. Kerinduan mereka cuma satu, untuk melihat Yesus. Dan mereka itu dengan tekun, sabar, dengan usaha mereka yang komitmen, mereka itu menanti-nantikan Kristus. Jadi, saudara-saudara, dapat kita perhatikan bagaimana orang seperti Simeon dan Hana ini sehingga mereka dapat melihat janji Tuhan itu. Yang pertama, Simeon dan Hana ini adalah orang yang memiliki iman yang aktif, bukan pasif. Apa artinya? Dia menjadi pengikut Tuhan dengan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus itu. Dia bersikap aktif, bukan pasif. Artinya, hidup Hana dan Simeon ini menunjukkan hidup sebagai orang percaya dan penuh hikmat dalam menghadapi perjuangan hidup ini sebagai akhir sampai akhir hidup mereka. Yaitu hidup yang tetap setia dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus sebagai juru selamat. Sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus pasal 13. Disebutkan di sana tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kasihlah yang lebih besar dari semua itu. Saudara, jadi iman yang aktif itu memberi kita pengharapan. Jadi satu janji Tuhan itu kita harus meletakkannya dengan iman yang aktif. Dengan pengharapan. Pengharapan itu artinya kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa itu jadi. Siapa yang memberitahukan kita? Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita makin mengasihi Tuhan Yesus. Itulah sebab ayat ini 1 Korintus 13 itu berkata, kasihlah yang terbesar. Karena kasihlah yang membuat kita tidak goyah oleh cobaan. Kita tidak goyah akan tantangan maupun rayuan dari dunia ini. Bukan sebaliknya. Kalau hidup kita dengan iman yang pasif, maka kita akan condong pada kemalasan, ogah-ogahan, kita iri hati, kita pesimis, kita kecewa dengan segala sesuatu dalam penantian kita ini karena belum juga sampai dalam hidup kita. Tentu saja dengan sederhana kita dapat pahami bahwa orang yang memiliki iman yang aktif itu selalu penuh dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memungkinkan kita, kasih kita semakin dalam dengan Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang dapat membimbing kita untuk semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Maka itu, saudara-saudara, setiap pribadi kita perlu untuk tetap setiap saat penuh dengan Roh Kudus. Sebagaimana ditulis dalam Yudas pasal yang pertama ayat 20, ya. Kita perlu untuk membangun membangun di atas dasar iman kita yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, dikatakan. Jadi membangun di atas dasar kita yang paling suci. Iman apa? Iman yang teguh itu mempercayai bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Walaupun orang masih lihat di awan-awan, orang bilang halu, mungkin halusinasi. Tetapi iman itu memang mempercayai sebelum sesuatu itu kita dapatkan. Nah, saudara, oleh sebab itu Simon ini dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 26. Simeon ini, saudara, Roh Kudus telah menyatakan kepada dia bahwa ia tidak akan mati.
ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dengan mata kepalanya sendiri. Dia nggak akan mati, saudara. Ini janji daripada Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada dia. Simeon, saudara, telah diberitahukan ini bukan setelah diberitahukan janji ini besoknya terjadi. Enggak lama, saudara, waktunya masih sangat lama. Simeon terus menanti dengan pengharapan penuh. Jadi, saudara, datang firman Tuhan itu dia harus beriman. Dia percaya bahwa itu Tuhan yang ngomong. Sehingga dia penuh pengharapan. Hatinya haus. Makanya pengharapan itu membuat kasih kita makin intim dengan Tuhan. Maka hatinya haus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Terus dia berdoa, Tuhan kapan? Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Sampai pada suatu hari, saudara, sampai pada suatu hari, Roh Kudus membimbingnya untuk menuju Bait Allah. Artinya, saudara, bahwa Simeon ini orang yang bukan hidup di Bait Allah. Dia tinggal di Yerusalem, berarti pisah dari Bait Allah. Dia nggak tinggal di Bait Allah, tetap jauh dari Bait Allah. Tetapi ketika Yesus itu sampai waktunya diserahkan, saudara, menurut hukum Taurat, maka Roh Kudus itu yang ngasih tahu Simeon. Mungkin perkataan Roh Kudus gini, Simeon, apa yang telah dijanjikan Allah kepadamu, sekarang ini Yesus itu telah datang ke Bait Allah, cepat datang ke Bait Allah. Mungkin gitu, saya nggak tahu, saudara, karena nggak tertulis. Dan akhirnya apa yang jadi? Simeon ini percaya, dan akhirnya Simeon itu bertemu dengan Mesias yang dijanjikan. Saya percaya, saudara, pada waktu itu banyak sekali bayi-bayi yang mau diserahkan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana Simeon dan Hana ini bisa tahu bahwa itu bayi Yesus itulah juru selamat. Itu Yesus juru selamat. Saya percaya, saudara, Roh Kudus itu yang menuntun Simeon. Karena Roh Kudus sendiri yang memberitahu kepada Simeon bahwa Yesus itu datang. Saudara, akhirnya ketika dia bertemu dengan Mesias itu, dia menggendong bayi itu, sehingga dengan lantang Simeon berkata, sekarang dia bilang, Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku sendiri telah melihat keselamatan daripadamu. Mataku sendiri telah melihat keselamatan daripadamu. Jadi, saudara, haruslah seorang sebetulnya punya pengalaman pribadi, punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga dapat berkata, dengan mataku sendiri, dengan ku alami sendiri, aku telah melihat, saudara. Sesuai dengan janji firman Tuhan gitu. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Kalau saudara baca ayat 29 sampai 32. Simeon, saudara, mampu membedakan dan mampu melihat dengan jelas siapa bayi. Karena begitu banyak bayi, saudara. Tapi Simeon bisa membedakan, ya, dan dia menggendong anak itu. Demikian pula Hana yang langsung mengucap syukur. Kalau saudara ayat 38 daripada Lukas pasal 2 kalau saudara baca. Demikian pula Hana yang langsung mengucap syukur kepada Allah. Gimana Hana tahu? Saya percaya Hana juga adalah orang yang dikatakan tinggal di Bait Allah, yang hidupnya, saudara, hanya doa, puasa, artinya punya keintiman dengan Tuhan. Jadi, saudara, hanya orang yang intim dengan Tuhan, itulah yang mengenal Yesus yang lahir itu. Bagaimana dengan saudara? Adakah kita punya iman yang aktif? Iman yang terus bertumbuh berkembang di dalam mengikut Tuhan. Saya percaya, saudara, ketika Maria itu dan Yusuf membawa
membawa Yesus ke bait Allah. Itu terdapat banyak orang, saudara, begitu banyak orang di bait Allah itu. Tapi pertanyaannya gini, apakah begitu banyak orang, ya saya sebutlah jemaah pada waktu itu, terlihat begitu banyak orang. Kenapa yang begitu banyak orang mereka nggak kenal Tuhan Yesus? Hanya ditulis Simeon dan Hana, saudara. Sayangnya, saudara, selain Simeon dan Hana, yang lain tampaknya cuek, acuh tak acuh, tidak memiliki kerinduan yang sama. Mereka tidak bisa melihat Yesus, siapa Yesus sesungguhnya. Kehadiran Yesus tepat sudah di depan mata mereka. Nyatanya, tidak kunjung menggerakkan hati mereka untuk bersyukur atas keselamatan yang hadir sebagai anugerah Allah. Kenapa saya katakan gitu? Tentunya saudara, Simeon itu berkata, baiklah sekarang Tuhan, aku udah cukuplah. Sekarang aku boleh kembali kepadamu, aku udah puas melihat raja di atas segala raja. Ya, juru selamat orang Israel. Hana juga mungkin menyanyikan nyanyian, keselamatan itu datang. Anak ini juru selamat. Tapi apakah orang-orang yang ramai itu mendengar? Mendengar. Tapi mereka tidak berespon untuk juga mengagungkan Tuhan Yesus saat itu. Kenapa, saudara? Karena mata hati mereka sudah tertutup. Mata hati mereka itu tertutup dan tidak melihat bahwa ada juru selamat yang hadir pada ketika itu. Mereka hanya melihat sebagai sesosok bayi saja. Bayi yang pada umumnya yang mau diserahkan. Bukan sebagai juru selamat. Yang Allah menjadi manusia. Sayang sekali, saudara. Itu sebabnya, mari saudara, tingkatkan hidup kita. Biarlah iman kita menjadi iman yang aktif, bukan pasif. Yang kedua, saudara, Hana dan Simeon ini, saya percaya mereka itu ditulis di Alkitab, mereka itu hidup penuh dengan Roh Kudus. Kenapa, saudara? Orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus itu, yang pertama tadi imannya aktif. Yang kedua, orang yang, saudara, hidup penuh dengan Roh Kudus itu orang yang suka berdoa dan juga suka berpuasa. Jadi suka mencari tuntunan Tuhan, suka intim di dalam hadirat Tuhan. Saudara, hadirnya Roh Kudus membuat Simeon bisa melihat sosok Yesus. Hadirnya Roh Kudus membuat Hana bisa melihat sosok Yesus. Dalam penggenapan semua rencana Tuhan, semua janji Tuhan, seperti yang sudah berulang kali dinubuatkan para nabi sebelumnya. Dan kerinduan Hana yang terus mengisi dirinya dengan keintiman di dalam doa dan puasa membuat dirinya bisa membedakan mana bayi Yesus daripada sekian banyak bayi yang datang untuk diserahkan. Itulah yang membedakan kedua orang ini dari orang yang lainnya. Galatia pasal 5 ayat 5 katakan, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Lewat Roh dan iman kita bisa melihat kebenaran. Kita bisa melihat kebenaran yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mau, saudara, menjadikan hidup kita ini hidup di dalam kebenaran dan pengharapan itu, supaya di dalam semuanya lewat Roh Kudus dan iman kita bisa melihat kebenaran, sesuatu yang kita harapkan, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mata kita dicelikkan sehingga kita mampu mengenali Yesus dan kebenaran dalam dirinya. Hiduplah oleh Roh Allah. Itulah yang akan membuat kita mampu melihat segala yang benar di dalam Yesus. Seperti mana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 9.
Paulus berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging lagi, melainkan kamu hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak melihat dan tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang ketiga, saudara, kalau Roh Kudus itu memimpin hidup kita, maka saudara pertama punya iman yang aktif. Yang kedua penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus itu hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, suka intim di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, maka saudara, orang yang dituntun Roh Kudus itu mereka hidup penuh dengan kesabaran. Artinya ada buah roh dalam hidupnya. Buah roh itu, salah satu buah roh adalah panjang sabar. Saudara, kesabaran untuk menjalani hidup sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang percaya. Kesabaran itu tidak memiliki batas. Itu sebabnya disebut panjang sabar. Kesabaran menghadapi perubahan-perubahan atau dinamika kehidupan ini. Hidup ini ada musimnya, saudara. Ada saat saudara diberkati berlimpah-limpah. Ada saatnya saudara mungkin kita belum diberkati. Pada waktu kita diberkati, tetaplah kita terus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi ketika kita belum diberkati, saudara, teruslah untuk mengucap syukur. Karena baik diberkati maupun tidak diberkati, semua Tuhan punya rencana hari depan yang penuh harapan kepada kita. Kesabaran yang membuat kita untuk tidak panik menghadapi kesulitan. Apapun melainkan ketenangan kita menghadapinya. Kesabaran dibentuk dari latihan-latihan. Saudara, Tuhan kadang melatih kita untuk kita sabar. Tuhan memberikan kita praktek-praktek dalam kehidupan ini. Semakin banyak latihan yang Tuhan berikan, maka semakin terbentuk kepribadian kita ini untuk menjadi sabar. Kelahiran Yesus menjadi sebuah penggenapan janji Tuhan kepada Simeon dan Hana. Dan selama mereka menanti itu, saudara, dikatakan setelah 7 tahun dia menikah, Hana, saudara, dia tinggal di dalam bait Allah sampai dia bertemu dengan Yesus itu umur 84 tahun. Saya nggak tahu umur berapa dia menikah. Kalau umur 23 dia menikah, maka 30 tahun dia udah janda ditinggal suaminya. Berarti saudara 54 tahun dia ada di bait Allah menantikan jawaban doa. Terus saudara dengan sabar menantikan nubuatan. Doa mereka dijawab Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 36 katakan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tidak ditulis berapa tahun Hana menanti kedatangan Yesus. Yang dicatat adalah sampai lanjut usia, yaitu 84 tahun. Sampai seusia itu Hana tetap kuat dan suka doa dan puasa. Saudara, kita hari-hari ini, saudara, di bulan Natal ini kita diajak untuk berdoa puasa mulai tanggal 1 sampai 21. Saya tidak tahu saudara, apakah saudara ikut atau tidak. Dapatkah kita berkata seperti Hana ini yang dia lakukan ada luar biasa? Kenapa saya dapat mengatakan Simeon dan Hana ini masih kuat? Mereka masih bisa menggendong bayi Yesus yang masih berumur 8 hari itu. Mereka tidak bongkok, mereka tidak pakai tongkat, tapi mereka itu sehat sampai umur masa tuanya. Oleh sebab itu saudara, maka pertama kita harus saudara punya iman aktif. Yang kedua dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga kita perlu untuk saudara kita melakukan dalam hidup kita itu dengan penuh kesabaran. Yang keempat, gunakan waktu dengan baik. Waktu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Tuhan yang menentukan kapan dia hendak datang, bukan manusia menentukannya.
Jadi kita menyesuaikan waktu Tuhan dengan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Tidak membuang waktu kita dengan kesia-siaan, dengan keinginan daging, dengan kemalasan. Bekerjalah maksimal selagi ada kesempatan yang seturut kehendaknya. Waktu tidak akan kita bisa putar kembali. Ia berjalan terus satu titik ke titik akhir. Alkitab bahkan secara jelas menyatakan bahwa hanya 2 orang saja, yaitu Simeon dan Hana. Bayangkan saudara, hanya 2 orang dari sekian banyak orang. Mengenai Simeon, Alkitab mencatat dia adalah seorang yang saudara, yang penuh dengan Roh Kudus. Sedangkan Hana adalah seorang tua berusia 84 tahun. Dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan doa dan puasa. Lukas pasal 2 ayat 37. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Biasanya orang tulis berdoa dan berpuasa. Artinya saudara, setiap saat dia itu ambil waktu untuk berpuasa. Menyangkal diri mencari Tuhan. Dan ditulis tidak pernah meninggalkan bait Allah. Saudara, apakah kita juga demikian? Kalau kita lihat di tahun ini, kita selalu tetap dan tidak pernah meninggalkan ibadah. Itu hanya seminggu sekali. Tapi ini saudara, Hana setiap hari di dalam tahun-tahun hidupnya tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bagaimana dengan kita? Apa kita hobi untuk meninggalkan ibadah? Kitalah yang dapat menjawabnya. Janji ini pun berlaku bagi kita semua sampai hari ini. Siapa yang kita nantikan setiap kali ibadah kita lakukan? Adakah kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Atau apa yang mendasar pikiran kita dalam merayakan Natal ini? Apa yang mendasari keinginan kita di dalam setiap ibadah? Hendaklah kita tetap hidup dalam roh dan tidak terpengaruh oleh berbagai keinginan-keinginan yang di luar daripada keinginan Tuhan. Itu akan membuat kita mampu mengenal Kristus secara pribadi dan dekat. Siapa yang ingin kita nantikan dalam ibadah? Siapa yang akan kita nantikan? Saudara, kalau Simeon dan Hana menantikan kelahiran Yesus, tapi kita diberi kesempatan saat ini untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus, bukan seperti bayi lagi, tapi menantikan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menjadi hakim atas yang hidup dan yang mati. Dia akan datang kembali. Biarlah di dalam saudara Hana dan Simeon menanti kelahiran Yesus, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Biarlah kita punya iman yang aktif. Biarlah kita selalu penuh dengan Roh Kudus, dengan hidup doa, pujian, penyembahan, dan hidup suka berdoa, suka berpuasa, hidup dalam hadirat Tuhan. Dan kita menunggu dengan sabar di dalam menanti Tuhan karena ada janji Tuhan. Dan saudara, yang terakhir, biarlah kita, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita. Jadi jangan mau percaya saudara, kalau orang katakan begini begitu, bahwa Tuhan akan datang tahun sekian. Jangan percaya bahwa jika engkau orang yang saudara, iman yang aktif, penuh Roh Kudus, hidup dengan sabar, saya percaya engkau adalah orang yang dapat membedakan. Ketika Tuhan Yesus datang, begitu semua mata melihat saudara, tapi engkau tahu itulah waktunya Tuhan. Seperti Hana dan Simeon dapat membedakan mana bayi Yesus yang lahir itu, engkau pun menjadi murid Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tahu bahwa Yesus yang engkau percaya itu datang menjemput dirimu. Tuhan Yesus berkati. Mari berdoa saudara. Adakah saat-saat bulan Natal ini engkau berkata dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku rindu untuk bertemu dengan Engkau.
Setiap kali ibadah aku rindu untuk bertemu dengan Engkau. Bukan hanya setiap ibadah, tapi Tuhan, ketika Engkau datang kembali, aku mau menanti-nantikan Engkau. Oleh sebab itu aku mau mengaktifkan imanku, menyala-nyala di dalam Engkau. Dan aku mau dipenuhi selalu dengan Roh-Mu dan hidup hanya di dalam hadirat-Mu, terus di dalam hadirat-Mu. Seperti Hana, tidak pernah meninggalkan sehari pun, saat pun, sekalipun meninggalkan ibadah. Ajar aku Tuhan, supaya aku hidup dengan sabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Jika Engkau berkata, ya Tuhan, aku mau meneladani seperti orang-orang yang menanti-nantikan Engkau ini. Seperti Simeon dan Hana. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Oh raladama syanda karalana masyi. Hiralana masyanda karalana masyada karalana masyi. Oh ralana masyanda karalana. Engkau lihat tangan-tangan yang teracung Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami introspeksi diri kami. Biarlah kami boleh Tuhan evaluasi hidup kami. Biarlah kami saat ini didapati orang yang punya iman yang aktif, penuh dengan Roh Kudus. Sabar menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan kami menanti-nantikan waktu Tuhan ketika Tuhan datang. Kami tahu Tuhan menjemput kami. Seperti Hana dan Simeon mengenali begitu banyak anak yang diserahkan. Tapi dia tahu mana bayi Yesus itu. Dan seperti Roh Kudus telah memenuhi kami, maka Roh Kudus mengajar kami untuk kami memahami, mengenal akan Tuhan yang sesungguhnya itu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua jemaat-Mu. Biarlah semua Tuhan, semua jemaat boleh mengerti, memahami, dan peka mengenal akan Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tidak seperti orang yang Tuhan telah diberitahukan, telah mendengar, tapi mereka mengeraskan hati. Tapi Engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas, mereka membuka hatimu. Biarlah Natal itu bukan hanya lahir, tapi bayi Yesus itu telah menjadi, oh Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang kami nantikan. Biar semua kami Tuhan ketika Engkau datang, kami tahu dan kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku.
Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.